Halo, apa kabar pemirsa RRI Net dan pendengar RRI di seluruh Indonesia? Syawi Mufa. Kita berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya produksi LPP RRI Biak. Edisi bulan Oktober tahun 2025 bersama saya Mary Mai. Kali ini kita akan berbicara tentang seni ukiran suku Biak di Provinsi Papua. Pemirsa dan pendengar RRI Net, ukiran Biak atau dalam bahasa Biak fas-fas melambangkan berbagai hal terkait simbol-simbol yang menggambarkan kekuatan alam sekitar yang dipertahankan secara turun-temurun sebagai tradisi budaya orang Biak. Ukiran Biak memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan ukiran-ukiran yang ada di Papua. Serta juga kaya akan motif sebagai simbol menyimpan sebuah cerita atau makna. Selain bertujuan untuk memperindah budaya, ukiran Biak ini memiliki makna khusus, terutama dalam peruntukannya terhadap pria dan juga wanita, atau dalam bahasa Biak, kabor dan insos. Suku Biak atau orang Biak, motifnya itu berukuran besar ya, pemirsa dan pendengar RRI Net. Selain kita mempergunakannya untuk menghiasi sesuatu, kita juga harus mengetahui apa saja tujuannya. Misalnya kita menceritakan tentang laut, berarti kita menggunakan di perahu ukiran tersebut, atau lambang-lambang lain yang disesuaikan dengan tujuan dan maksudnya. Begitupun yang ada di darat, pemirsa dan pendengar RRI Net, seperti motif untuk pria dan wanita. Ada masing-masing maknanya, apakah motif untuk mambri atau bin syawi. Hal-hal inilah yang menjadi fokus utama bagi para seniman, sehingga tidak bertolak belakang dengan tradisi dari leluhur suku Biak di Provinsi Papua. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ukiran Biak kaya dengan ragam jenisnya. Beberapa di antaranya yaitu ukiran pada perahu mansusu dan juga perahu wairon. Ukiran dari daratan seperti dedaunan dan juga ranting pohon, ukiran dari alam laut seperti simbol sisik ikan, kerang laut atau kulit bia, serta ukuran patung karwar ya, sebagai lambang kenangan bagi orang-orang yang sudah pergi dan keluarga yang telah meninggal, yang telah berada di alam lain atau dalam bahasa Biak disebut mum aiboy. Pemirsa RRI Net, kali ini kita akan membahas semuanya terkait dengan suku Biak, ukiran dan juga perahu serta warna-warna budaya Biak yang digunakan dalam kehidupan
orang Biak sehari-hari. Nah, saat ini telah hadir bersama saya Bapak Julianus Oge Rumbiak. Halo Pak Julianus Yowi. Kasumasa. Ya, baik. Sebagai pelaku seni, lebih khusus seniman ukiran khas Biak ya, kami persilakan Bapak untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita berbincang seputar seni dan budaya ukiran khas suku Biak Papua, kali ini kita harus ketahui siapa dia. Kita punya kakak Julianus Oge Rumbiak dan apa sih kesehariannya? Mari kita dengarkan bersama. Silakan. Oke, baik, buat saya perkenalkan nama saya. Saya nama Julianus, biasa dipanggil Oge Rumbiak. Oge Rumbiak. Ya. Saya ketua Sanggar Seram Mayowa Sufkir. Ya. Satu hal yang saya mau sampaikan buat saya punya teman-teman seniman yang ada di Biak ini. Iya, silakan. Aku sioi faromgo morama kokam kosabrama rari komedi. Yang artinya? Mari kita sama-sama melihat budaya kita di Biak. Oh, mantap. Iya. Kemudian Pak Oge ya, Bapak Oge Rumbiak. Ya kita akrab panggil Bapak Oge Rumbiak ya. Bisa mereka lebih panggil Oge Rumbiak ya. Sekali ya. Baik, Bapak Oge Rumbiak, sudah berapa lama bergelut dalam dunia seni ukir ini ya? Karena kalau kita lihat semua bisa melakukan ukiran, bahkan anak-anak kecil pun bisa mengukir. Tapi ini perlu belajar. Ini kenapa sampai Bapak tertarik dengan mengambil seni ukir ini? Saya mulai jatuh di dunia seni ya sejak saya kelas 2 SMP 98. Saya sudah jatuh di dunia seni ukir dan seni tari etnik. Wow. Itu sudah kelas berapa sudah saya mulai kelas 2 SMP sudah mulai jatuh di dunia seni. Iya. Dan itu belajar sendiri atau diajarkan oleh orang-orang tua? Saya belajar dari om saya. Iya. Yang pertama digambar itu apa? Yang pertama saya belajar cara mematung patung. Iya. Cara memahat patung Biak, patung Karwaria. Iya, cara memahat patung. Iya, ya. cara memahat patung. Dan sudah tentu kalau cara memahat patung ini ya pasti kita bukan hanya memahat saja ya, tetapi ada mistik-mistik, ada hal-hal tertentu ya yang ada di dalam patung itu. Dan apakah patung itu hanya dibuat gambar saja, tetapi apakah ada juga aturan-aturan yang harus diketahui? Ya, aturan-aturannya yang penting kita awalnya kita tekuni. Iya. Nanti tekuni sampai bisa dia punya mistis itu kita dapat. Jadi roh. Kalau betul-betul berkarya berarti roh ada situ. Iya. Baik. Iya, pemirsa dan RRI Net, seperti terlihat di depan kita ada patung dan juga ada relief. Relief. Ini relief ini apa nih? Ukiran ornamen. Ornamen. Dituangkan di papan. Dituangkan di dalam papan. Iya. Ukiran khas suku Biak ini tentu memiliki ciri khas tersendiri nih ya, Pak Oge. Ya, ini membedakan jenis ukiran dengan suku-suku lain di Papua seperti yang ada di Papua ini. Kayaknya kita lihat bahwa semua bisa mengukir dengan mengukir patung dan juga mengukir di atas. Apa tadi di ini ya? Kulit kayu, kulit bahkan kayu, di papan. Iya. Nah, ini pasti punya perbedaan. Iya. Perbedaan dari bagaimana kita melihat perbedaan ini? Contoh kecil yang saya mau kasih tahu. Iya. Contoh orang Biak dengan orang Yapeng. Orang Biak dengan orang Yapeng. Ukirannya orang Biak besar. Terus kalau orang Yapeng ukirannya kecil, dia punya tulang itu kecil. Tulangnya sama. kecil. Iya. Putarannya sama. Cuma yang membedakan tuh kecil. Selipnya kecil, kalau Biak besar. Contoh saya bawa ini. Iya. Seperti ini. Iya. Biak punya besar, dia punya tulang ini besar. Iya. Orangnya sama. Tapi kalau orang Siru kecil, ya kita bisa bedakan di situ. Iya.
Perbedaannya di situ. Iya, Mengapa harus perbedaannya di situ? Kalau mau dilihat hasilnya tetap akan sama. Iya. Tetapi rupanya ada perbedaan. Iya. Perbedaannya itu bagaimana? Perbedaannya bedanya itu di tulang. Di tulang. Iya. Iya. Kalau tulang, kebanyakan orang Biak dia punya tulang besar. Tulang besar. Ya. Padahal kalau kita melihat kita sama-sama di daratan pantai. Daratan pantai, ya. Iya. Dan juga kita juga masuk dalam Teluk Saireri. Iya, Saireri. Iya. Baik. Untuk ukiran khas suku Biak, kaya akan motif sebagai simbol menyimpan cerita dan juga menyimpan makna. Ini seperti tadi besar dan kecil tulangnya, ya. Iya, pasti ini ada cerita dan juga makna untuk memperindah ukuran tersebut. Ya, dan sebelum itu tapi kayu ini apakah semua kayu bisa digunakan untuk mengukir ukiran ini? Kayu yang bisa dipakai sembarang saja kayu. Oh, sembarang saja. Tapi ada kalau itu beda dengan tifa. Kalau tifa kan ada kayu khusus. Gitu. Kalau patung terserah kayu apa saja, kayu besi pun jadi. Kayu yang di pantai juga bisa. Iya. Ya, tadi kalau menceritakan tulang yang besar dan tulang yang kecil, itu ceritanya seperti apa kok bisa dibedakan tulang yang kecil dan besar? Tadi bilang ukiran orang Biak itu besar. Iya. Mereka ketika berlayar kan mereka bikin motif di perahu. Iya. Motifnya besar. Dia masuk ke satu tempat, orang sudah tahu saja, wah ini tuh punya orang ini orang Biak, dia masuk jadi, dia punya fak di perahu ini besar, tuh bisa tahu bedakan. Oh, ini orang Biak. Iya. Ketika ada perahu yang masuk lagi bagus, ini dari mana ini? Dia bisa tahu. Ini paling orang dari Serui kah? Begitu. Iya. Baik. Itu untuk patung ya, ukiran patung. Nah, sudah tentu di badan pun juga ada. Iya. Ya. Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, kalau laki-laki untuk suku Biak sendiri, gambar apa yang diambil? Kalau buat suku Biak kebanyakan mereka lihat, oh anak ini dia pemberani betul. Iya. Sudah mereka kasih buat dia tato Fakunggor. Apa? Fakunggor, satria. Iya. Itu melambangkan kesatriaan. Kesatria. Itu gambarnya seperti apa? Ada gambarnya. Oh iya. Iya. Terus mereka lihat lagi, oh ini laki-laki dia pemberani sekali, selalu menyeberang dari Biak ke Mapia, punya menyeberangi laut ini. Sudah mereka kasih simbol ini, oh kamu ini satria laut. Satria laut. Kesatriaan laut, simbol ada. Tuh marmar, camar laut. Camar laut. Iya. Iya. Kalau kita melihat camar laut, kalau camar laut itu burungnya agak kecil. Tapi camar laut kan ada dua yang hitam. Oh ada dua. Iya. Ya. Baik. Kalau itu yang untuk laki-laki. Iya, laki-laki. Oke. Kalau yang untuk perempuan, ukiran di badan. Buat tata rias buat perempuan itu kebanyakan apa ajumek. Ajumek, arirmor. Kalau ajumek itu dalam satu tempat, ya perempuan ini sudah kasih makan berapa kali dia buat kebun. Kan biasa kita orang Biak itu fan dulu. Tuh kasih makan umum dan dulu. Oh, kasih makan umum dulu. Begitu babat bikin kebun sampai sudah ada pas mau panen sudah kasih makan umum orang dulu. Dia timbal balik tuh kasih om orang keladi paling om orang lagi balas. Iya, kalau yang untuk perempuan letaknya di mana? Iya. Gambarnya itu di mana? Banyak kan di pipisin dengan bagian wajah, bagian kepala, intestas ini. Iya, khusus untuk perempuan Biak. Iya. Bisa di tangan juga. Bisa di tangan. Di lengan. Iya. Nah ini dulu mereka menggunakan apa ini untuk menggambar tato ini? Itu kebanyakan mereka pakai tinta suntung. Tinta suntung. Iya, dengan arang kayu nih. Iya, ada juga warna-warna nih ya. Warna-warna kita lihat sekarang itu banyak warna. Iya. Tapi kalau khusus untuk orang Biak itu warna apa? Warna hitam saja. Warna hitam. Karena warna hitam pasti ada kepastian. Ada kepastian. Padahal kalau kita lihat warna hitam itu kurang bagus, tapi itu hitam itu warna keren gitu. Wah, untuk suku Biak ya, itu warna kepastian. Pasti. Iya, jadi ada kematian, ada kehidupan, warna hitam dia punya dua. Iya. Baik. Satu hal yang perlu saya dan juga pemirsa RRI Net ya ketahui,
seperti yang terlihat di depan kita, ini ada topeng patung ya, ya, patung Karwar suku Biak. Ya, ini yang juga dihiasi ataupun dipenuhi dengan ukir-ukiran ya. Jenis ukirannya seperti apa ya? Seperti apa, dan maksud pembuatan patung itu sendiri disakral pada waktu lalu oleh kita punya pendahulu-pendahulu dorang mansar-mansar yang sudah lama sekali. Nah, suku Biak di Papua ini. Apa ya maksud pembuatan patung ini? Dan nama patung ini sendiri Karwar, apa sih Karwar itu? Mungkin bisa dijelaskan Bung Ongge. Kalau ya, patung Biak bukan patung Biak, namanya itu Amfianir. Amfianir. Kalau ucapan tadi seperti bilang Karwar. Karwar, iya. Itu ungkapan perasaan emosional terhadap orang ini ke orang itu. Karwar. Oh, Karwar, iya. Kenapa? Iya, memang kita perlu mengetahui ya penjelasan tentang patung ini, karena sering selalu terdengar bahwa itu patung Karwar, itu patung Karwar. Dan juga banyak yang mengartikan bahwa patung itu seperti patung yang sangat menakutkan. Nah, jadi, kalau menurut Bung Ongge bagaimana? Oke, saya pertama baik. Kalau patung Biak itu namanya Amfianir, patung kasih sayang. Patung kasih sayang, iya Amfianir. Kenapa disebut kasih sayang? Ketika saya punya nenek mati, iya toh? Iya. Nenek mati. Kan waktu itu belum ada kamera, sudah tete buat patung. Oh, ya, jadi dilukiskan di patung itu. Iya. Sudah dia buat patung, taruh di rumah. Supaya nenek punya harwa itu jangan kesasar, tapi masuk kembali supaya dia kenang dia terus gitu. Bahkan patung saja mereka bisa kasih makan. Jadi belum orang manusia belum makan, saya bisa kasih makan patung dulu, kakek Sintaro. Itu yang disebut Amfianir, patung kasih sayang. Patung kasih sayang. Amfianir. Iya. Patung orang Biak punya nama itu Amfianir, bukan Karwar. Bukan Karwar. Nah, ini perbedaan dari patung Amfianir dan patung Karwar itu apa? Kalau Karwar itu saya kasih contoh sedikit saja. Iya, silakan. Ya, ketika kakak punya saudara laki-laki datang kemarin minta uang. Iya. Ya bilang saja, aduh ade tidak ada uang, padahal ada uang tapi tipu. Sudah. Iya. Tete dorang yang meninggal ini dong ganggu kakak punya anak. Iya. Sudah cari tahu sampai dong bawa orang-orang pintar ini. Iya. Kemarin cek, tete yang bikin dia sampai dia panas-panas. Jadi dong tanya, emang siapa yang datang ke rumah? Tidak ada om tapi mungkin mau minta uang. Saya bilang tidak ada. Itu yang dia tete ganggu dia, jadi rasa emosi. Kakak cuma bilang Karwar bisa, kayak kok bisa nanti bisa hidup lihat dia karena kecil itu. Itu ucapan kekesalan gitu begitu. Iya, ucapan kekesalan ya. Oh, jadi ini berbeda sekali ya dengan patung kasih sayang dan patung kekesalan ini ya. Iya, Karwar itu cuma ucapan emosional. Emosional, iya. Jadi selama ini bukan patung Biak itu dinamakan patung Karwar ya. Amfianir. Patung kasih sayang. Patung kasih sayang, iya. Nah, kalau kita lihat patung kasih sayang ini pasti juga dia ada ukirannya di depan. Ada ukiran, sama seperti yang mereka sebut patung Karwar sama. Iya. Cuma dia punya penyebutan itu yang. Mengapa sampai orang melengkap patung kasih sayang? Saya punya tete orang itu jalan saya bisa isi di sini, isi dalam kantung. Iya, itu gambarnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Itu kebanyakan mereka itu patung pelindung. Pelindung. Dan pemikir. Iya. Pelindung dan pemikir. Ya, kenapa dikatakan pelindung dan pemikir ini? Kalau pemikir itu ketika tete orang mau selesaikan masalah, malam ini mereka duduk dulu, taruh patung itu, duduk cuma duduk tatap saja. Oh, hanya duduk melihat saja. Tatap saja baru mereka bicara, bisa kasih jalan keluar buat kita. Sampai ketika dia angkat kepala, sudah besok kita ketemu. Jadi waktu dia bertanya begitu, dia masih dalam keadaan kepala tertunduk. Dia begitu patung dia bergerak, dia sudah tahu berarti sudah sinyal. Iya, berarti nanti dia bergerak sendiri ya. Jadi itu yang ada mistisnya itu. Iya, mistisnya di situ. Selain dari itu ada lagi mistisnya apa begitu? Dari patung itu. Banyak sekali. Dia punya mistis itu. Untuk suku Biak sendiri mungkin adat untuk dilihat dari adatnya itu untuk apa begitu? Buat apa? Ketika patung pemikir tadi saya sambut. Pas musim tanam. Musim tanam.
Bisa mereka lihat juga di situ. Apakah besok itu orang tanam ini hasil di tanaman ini bagus kah tidak, ulat makan kah tidak? Mereka duduk tanya lagi. Jadi mereka tanya lagi. Iya. Ya. Terus nanti patung itu dia akan bergerak lagi. Waktu itu kan masih kuat sekali orang punya mistis. Jadi mereka yakin bahwa berarti besok ini kita menghasilkan yang terbaik lagi, yang baik lagi. Iya. Iya. Seni, kita masih berbicara tentang seni ukir nih ya. Iya. Dan ukiran juga ada ukiran-ukiran yang ada di badan juga ini ya, dan juga ukiran yang ada di patung. Nah ini ada warna-warna khusus juga ya, warna-warna khusus yang digunakan para seniman secara turun-temurun dengan warna dominan yang kini selalu digunakan itu ada warna merah. Kalau kita melihat tuh sekarang itu ada warna merah, warna hitam, warna putih, warna hijau. Tetapi kalau yang seniman orang gunakan khusus itu cuma 3 warna aja. 3 warna yang warna hitam dan warna putih dan merah. Iya. Kalau warna merah itu mempunyai arti ya. Mereka warna-warna yang tadi telah disebutkan oleh Pak Ongge punya arti. Kalau buat saya itu warna api. Warna api. Api itu tetap menyala. Bisa ada kehidupan di situ kalau api menyala. Warna hitam. Warna hitam itu ada, dia punya 2 simbol itu. Ada kematian dan ada kehidupan. Ada kematian dan kehidupan. Ya, dan juga warna putih. Ya, putih itu air. Ya. Jadi kalau kita lihat ini sekarang ini banyak digunakan oleh para penari dan juga untuk adat-adat ya, acara-acara adat. Nah, ini apakah saat sekarang ini mereka menggunakan cat ya, cat warna. Nah, kalau dulu mereka mau dapatkan warna merah, warna hitam, warna putih ini dari mana nih? Kalau warna hitam kan biasa mereka buat dari getah suntung, tinta. Darah suntung. Iya. Caranya tuh bagaimana? Jadi tangkap lalu dia punya itu dijemur. Dia punya getahnya dijemur lalu isi di botol kah, di apakah? Iya. Kalau warna putih kerang. Dibakar lagi. Iya. Dibakar lalu ditumbuk, campur air sedikit aja. Langsung dioleskan di dalam di tubuh. Iya. Baik. Saya lihat tapi Bapak Ongge ini kira-kira apa yang Bapak Ongge pakai di kepala nih? Oh, kalau yang rasanya unik sekali nih. Iya, ini saya mau kasih tahu ini orang bagian Swapor ini sudah terapkan punya mahkota kepala. Oke, baik. Sebelum itu tadi Bapak Ongge bilang bagian Swapor. Kita semua mau mengetahui ini biak ini ada bagian Swapor, terus bagian-bagian apa lagi? Ada saya bilang bagian bar Swapor, bar mandi, bar nopa, begitu. Iya. Kalau Bapak Ongge, ya. Oridek, iya. Iya. Kalau Bapak Ongge sekarang di mana, di bar? Saya di bar Swapor. Bar Swapor. Iya. Nah, ini kalau kita lihat yang dipakai di kepalanya Bapak Ongge ini ada berbentuk perahu dan juga ini untuk pengikat kepala ini ada anyaman dari daun tikar ya. Iya, dan juga ada bulu ayam bulu ayam dan juga sisir bambu. Ya, mungkin Bapak Ongge bisa menggambarkan kenapa harus pakai begini. Sedangkan kalau kita ngelihat yang sekarang dong pakai itu bulu kasuari kah, pokoknya dong gabungkan semua. Nah, kalau khusus untuk kita orang Biak itu bagaimana? Khusus buat orang Biak ini yang kita harus kenakan seperti ini. Ini disebut apa? Asisium snom. Asisium snom. Artinya? Mahkota buat laki-laki. Mahkota buat laki-laki. Iya. Kalau perempuan? Asisium bin. Oh, seperti yang saya pakai ini. Yang kakak pakai asisium famanggor. Famanggor. Iya, famanggor hiasan. Hiasan. Iya. Kalau yang tadi asisium bin. Itu dia punya bentuk juga ada model begini juga. Cuma jadi dia bentuk. Juga ada berbentuk perahu juga. Iya. Kalau perahu kan pasti ada di laut, tapi kenapa perahu ada di kepala nih? Karena ini jati diri orang Biak, dia bentuk wajah orang Biak adalah perahu mansusu. Perahu mansusu, iya.
Lihat tapi macam di belakang dengan di depan sama nih, mungkin bisa dijelaskan perahu Mansusu ini. Gimana? Karena yang Kakak Ongge pakai ini saya lihat ini di depan, di belakang sama, maksudnya bentuknya, iya. Kalau depan ini orang bilang apa burung apa kakatua putih itu. Kakatua putih. Kakatua putih. Yang disebut samom aweko. Samom? Aweko. Iya. Kenapa Kakak Ongge dorang harus pakai berbentuk perahu ini? Tidak pakai sudah ikatakan sebarang, yang penting bisa dipasang di kepala. Pasti ada dia punya makna. Dia punya makna itu begini karena dari dulu tete orang sudah pakai begini. Iya. Jadi orang bisa tahu simbol dia ini saya berarti dia baru berapa orang yang dia sudah ini. Iya. Gitu. Terus ini dia pemimpin di dalam kampung ini dia pakai harus begini. Harus begini ya. Jadi semua laki-laki tidak sama menggunakan mahkota kepala ini. Iya. Jadi kalau menggunakan gambar perahu berarti melambangkan itu orang yang sudah siap betul itu. Orang yang sudah siap betul. Bisa memimpin satu kampung itu. Iya. Kalau yang perempuan? Asisiombin. Asisiombin. Iya. Dia punya bentuk bagaimana? Tidak ada di sini juga ini. Iya, mungkin bisa digambarkan. Asisiombin itu dia berbentuk apa? Ya, berbentuk begini juga. Berbentuk. Ya. Cuma tidak dikasih berdiri, diselip saja. Diselip di konde. Konde. Iya. Baik. Iya. Dan juga ada bukan hanya ikat kepala saja ya, ada baju juga. Ada bajunya juga. Iya, bajunya juga. Iya, kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai modern dengan baju-baju yang dicampur ya. Jadi biasa baju yang perempuan kenakan itu disebut ini yom. Yom. Iya, dan untuk tato perempuan juga. Iya. Kalau buat tato perempuan itu khusus bisa. Mereka pakai di bagian lengan, tidak di wajah bagian sini. Iya. Oke. Baik, untuk gambar baju ini kan kalau kita lihat banyak sekali motif-motif gambar dari baju itu dan juga warna dari kain-kain yang digunakan ini sangat perlu sekali untuk diketahui oleh kita orang semua. Kalau buat baju perempuan mereka kan cuma pakai dia punya alas depan dengan belakang. Terus yang paling disebut yom. Terus mereka gunakan itu salempan, sare, pele buah dada di sini. Iya. Jadi pendengar untuk lebih mengetahui ya warna ukiran khas suku Biak yang baru saja kita dengarkan. Nah, dan kalau kita melihat kembali kita yang berada di zaman modern ini ya, sehingga berapa warna lain pun ada dalam ukiran Biak ya. Namun yang warna dominan digunakan adalah seperti yang tadi Bapak Ongge bilang warna hitam, merah putih. Iya. Dan kalau kita kembali lagi ke yang digunakan oleh Bapak Ongge di kepala sana. Nah, ini kenapa tidak menggunakan bulu kasuari ataupun bulu hewan lainnya? Kenapa harus memilih dengan bulu burung atau bulu ayam ini? Karena kalau burung kakatua, banyak berbicara kuat sekali. Bicara kuat. Jadi menggunakan burung kakatua. Itu kepala-kepala kampung yang hebat buat berbicara itu mereka bisa kenangkan ini. Iya. Samom ini.
Ya, baik, Bapak Ongge Rumyak. Ya, ini kalau tadi kita sudah bicara-bicara, kita sudah bicara soal patung, dan kali ini kita orang akan berbicara tentang busana. Ya, kalau kita lihat ini, kalau di seluruh Papua nih banyak yang menggunakan kulit kayu dan juga pohon daun-daun, pohon sagu atau daun-daun. Nah, kalau untuk Biak sendiri ini seperti apa? Kalau menurut saya Biak sendiri ada 4 kulit kayu, jadi 4 kulit kayu yang mereka pakai. Oh, jadi tidak asal kulit kayu saja, tetapi ada kulit kayu khusus kulit yang dipilihkan. Iya. Contoh sebagai contoh laki-laki, kalau laki-laki dia tidak boleh gunakan manduam. Ya. Itu cukup dia pakai apa, kulit kayu warna coklat ini, masopdo. Kalau perempuan bisa gunakan kulit kayu manduam, hamfan, terus kulit kayu sukun, warem gitu. Iya. Jadi hanya satu pohon saja yang digunakan kulit kayu itu, atau ada berbagai pohon khusus yang 4 jenis pohon khusus saja. Iya, itu apa saja, pohon apa saja? Manduam, mansopdo, dengan amfan, lalu kayu sukun, kulit kayu sukun, gitu. Iya. Tapi saya mau lihat sekarang ini mereka tidak pakai kulit kayu, tapi mereka pakai rumbai-rumbai, daun sagu. Daun sagu. Itu bukan gaya berpakaian orang perempuan Biak, bukan. Iya. Jadi kalau perempuan juga menggunakan kulit kayu. Iya, mereka pakai. Iya. Tadi kan Bapak Ongge bilang kulit kayu untuk laki-laki itu lain, kulit kayu untuk perempuan itu lain. Iya. Kalau untuk perempuan mereka pakai kulit kayu dari pohon apa? Apa manduam? Manduam itu seperti pohon apa kalau kita dalam bahasa Indonesia itu pohon apa? Tapi kulitnya warna putih kalau warna sudah ditumbuh. Kulit itu yang mudah, gampang sekali mereka buat baju begitu. Iya. Kenapa dia unik sekali ya, lain daripada seluruh pakaian adat yang ada di Papua ini, khususnya kita yang orang Biak ini. Karena dia mudah buat, mereka bisa toki cepat, sudah 1-2 hari sudah bisa pakai. Iya. Tapi itu butuh proses. Ya, dia butuh proses, paling dia punya proses itu 3-4 hari sudah oke, sudah bisa dipakai. Gitu. Oh iya. Baik. Kalau untuk yang perempuan, kalau perempuan itu kalau laki-laki pasti hanya menutupi tubuh di bagian atas atau bagaimana, mungkin bisa digambarkan? Laki-laki cuma dia pakai dia punya cawat aja. Cawat. Ya, cawat disebut smar itu. Disebut? Smar. Smar. Terus paling bisa pakai ira, kalung. Kalung. Iya. Kalau mereka lihat bisa satu-satu ada yang pakai selendang. Itu baru itu don't tahu saya, oh ini orang ini. Apa? Mungkin salah satu anak kepala suku kah gitu. Iya, jadi kalau dia menggunakan selendang itu melambangkan dia anak dari salah satu kepala suku. Iya. Tapi itu juga digunakan oleh mananwir. Iya, bisa. Jadi apa yang dipakai oleh mananwir yang ada di Biak ini untuk melambangkan bahwa itu adalah kepala suku. Mereka pakai satu laki ada busana laki-laki, mar itu. Terus asisiom, terus ira dengan apa, selendang. Ya, asisiom di kepala, ira di mana? Leher. Itu ira itu apa yang kalung itu terbuat dari mana? Kalung terbuat dari bisa biji buah dengan kayu. Iya. Terus kalau yang biasa dipakai untuk kulibia dipakai di badan itu bagaimana? Itu ini kan orang-orang pantai. Oh, orang pantai. Ya, jadi memperindah itu hanya sebagai tambahan aksesoris. Tapi yang aslinya itu yang tadi Bapak Ongge bilang. Ya. Kalau yang untuk perempuan, busana untuk perempuan. Ya, perempuan pun dia tata rias dari kepala, asisiombin. Dia pakai kesiap, anting. Iya. Ira, selendang, bahkan gelang, kaki juga pakai kare-kare. Oh, kare-kare.
Apa itu kare-kare? Gelang kaki. Gelang kaki yang terbuat dari kulit kerang. Kulit kerang, ya. Baik. Baik, Pak Ongge, untuk tatonya nih, tato bagi laki-laki dan juga tato bagi perempuan ya. Karena kalau kita melihat ya, tato semua bisa membuat tato. Ya. Tetapi dalam tato itu ada mempunyai arti-arti dan mempunyai gambaran tersendiri, makna tersendiri khusus untuk laki-laki dan juga khusus untuk perempuan. Bisa dijelaskan? Kalau saya selama ini kan saya sudah lihat tato-tato yang mereka biasa gunakan di setiap event, mereka gambar. Dia punya tato-tato bermakna itu khusus ada. Laki-laki berarti, oh kamu punya tato begini, perempuan juga begini. Kebanyakan laki-laki yang tidak pakai tato bermakna, mereka kasih tapi cuma lingkar kaki sampai banyak, muka. Orang Biak jarang kasih coret-coret dia punya wajah. Iya. Yeah. Mereka isi paling di badan, di belakang, buat tato badan, gitu. Salah satu jenis ular biak yang berkaitan tentang kelautan, morengkin. Saya angkat ke permukaan, dan saya tutup bagian ini. Saya angkat ke permukaan dan saya tutup kata syair ini. Iya, dan pasti gambarnya itu mempunyai makna. Iya, mempunyai makna. Jadi bukan hanya digambar berbentuk apa, tapi kalau laki-laki gambarnya itu seperti apa? Ada banyak, dia punya tato bermakna, ada 5 tato bermakna. Iya, silakan. Jadi Urias, terus lalu Wonggor, Inasar, Marmar, lalu Inarar. Iya, dan 5 sudah tentu 5 itu dia mempunyai makna. Iya, mempunyai makna. Iya. Makna apa saja yang terkandung di dalam 5 tato itu, khusus untuk laki-laki? Kalau Urias, laki-laki dia cendekiawan, pintar. Pintar. Pandai. Iya. Kalau yang satunya lagi? Yang satunya itu dia Satria Mamri. Mamri. Iya. Seperti Wonggor dengan Inasar itu Mamri itu. Tato Mamri itu orang satria, kesatriaan itu. Iya. Yang berikutnya? Yang berikutnya Inarar. Inarar itu dia selalu membawa keputusan dalam masalah. Gitu. Iya. Dan sudah tentu ini dia punya gambar ini tidak satu tempat. Iya. Iya. Pemberian tato itu tidak asal digambar dalam tubuh ya, tetapi ada tempat-tempat terkhusus yang digambarkan. Menandakan bahwa dia seperti yang tadi 5 itu. Bisa jelaskan? Kalau tidak ditaruh di sini berarti mereka taruh di baju. Baju. Kawatnya. Entah orang ini sudah. Begitu. Jadi masyarakat suku Biak itu dia akan melihat, dia akan tahu. Melihat, iya. Nah ini pasti semua harus belajar untuk melihat hal-hal ini. Nah kalau melihat hal-hal ini kita harus mengetahui lebih banyak arti dari simbol-simbol ini. Ya. Baik. Yang untuk perempuan, kalau untuk perempuan tato. Perempuan tidak terlalu banyak, cuma ada 3 saja. 3. Iya. Iya. 3 di bagian mana? Di tato? Tato bermakna ada 3 aja. Iya. Itu kebanyakan di lengan, tidak di pipi, terus di kening bagian atas ini. Bagian atas. Kalau di lengan ini namanya apa? Itu biasa mereka kasih juga tato apa marmar juga. Maknanya? Paling mama ini dia sudah ikut 1 kali menyeberang laut. Oh. Simbol itu. Berarti simbol itu khusus untuk menyeberang laut. Iya. Nah, tadi ada yang untuk di pipi lagi. Kalau di pipi itu apa? Iron More. Iron More itu apa artinya? Itu biji-biji gandum. Biji gandum. Yang mereka taruh. Maknanya? Iya. Biji gandum itu melambangkan apa? Menceritakan tentang kesuburan. Iya. Kalau di kening
Jumek itu kalau mereka lihat perempuan ini sudah kasih makan, dia punya keluarga, ya, dia punya umum adik-adik, saudara orang sudah berapa kali, 1 kali sudah mereka kasih simbol hati ini. Lihat lagi kalau sudah 2 kali kasih makan, sudah 2 kali tanda Jumek itu. Iya. Baik. Jadi bukan hanya digambarkan saja, tetapi mempunyai makna dan juga arti yang sebenarnya ya. Iya. Baik, mungkin masih ada lain lagi selain tato-tato yang digambarkan di tubuh ya orang Biak itu, selain dari tato itu. Kalau itu yang saya tahu dari saya punya hapus orang saya itu saja. Yang 5 itu saja. 5 itu saja. Baik. Iya, dan kalau Bapak Ongge sendiri melihat ya budaya orang Biak ini mulai dari ukiran, juga tato, terus cara berpakaian ya. Ini sampai zaman ini bagaimana Bung Ongge melihat ini semua? Kalau menurut saya sudah mereka bikin pelecehan budaya Biak ini lari jauh betul. Iya. Seperti tato yang mereka pasang titik-titik itu bukan orang Biak punya, itu tanah besar. Ya, seperti yang ada titik-titik terlalu banyak di muka tuh ya. Itu membilang orang PNG juga salah-salah. Iya. Jadi kalau kita orang Biak hanya khusus tatonya hanya 3 saja ya, khusus untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki? Ada 5. Ada 5. 5 tato bermakna. Oke, baik. Cuma satu bagian ini yang saya harus sampaikan buat Dewan Kesenian yang harus terapkan, lihat bagaimana orang Biak berpakaian itu bagaimana. Tolong itu saja saya minta. Iya. Jadi untuk kita juga orang Biak, bagaimana kita berpakaian. Berpakaian bagaimana. Ya, berpakaian sesuai dengan karakter budaya orang Biak. kita, karakter orang Biak. Ya. Baik. Baik, Bapak Ongge, kita sudah bicara banyak dari tadi sampai sekarang kita sudah mau selesai nih. Bapak Ongge, kita sekarang karena dunia sudah mulai berubah dan budaya ini sudah mulai terkikis. Ya, seperti yang tadi kita sudah dengar dari Bapak Ongge Rumbiak sendiri bahwa ternyata budaya Biak itu sudah mulai terkikis oleh perubahan waktu dan juga perubahan zaman. Nah, untuk itu mari bagaimana kita orang melestarikannya, dan saat ini Bapak Ongge Rumbiak akan menyampaikan pesan ya sebagai seniman budayawan yang juga akan berpesan kepada kita semua untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Biak ini. Silakan Bapak Ongge, terkhusus buat kita orang anak-anak Biak ya, anak-anak asli Biak dan juga para seniman budayawan yang ada di Kota Biak ini. Silakan. Oke, baik. Pesan saya itu cuma ini saja. Tolong mari kita pertahankan karakter orang Biak. Itu saja. Orang Biak berpakaian, bernyanyi, mengukir, tolong kita jaga kita budaya Biak ini. Iya, dan juga pesan kepada kita orang khususnya masyarakat dan juga anak-anak Biak.
Oh ya. Baik, mungkin baik. Oke. Baik, Bapak Ongge Rumbiak. Ya, sebelum kita berpisah, ada pesan-pesan khusus kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita. Pesan saya buat seluruh penjuru tanah air ini, mari kita lestarikan budaya kita. Terkhusus generasi muda orang Biak. Baik, pemirsa RRI Net dan pendengar RRI, kita berharap agar seni ukir Biak tetap hidup dan berkembang, bahkan dipelajari oleh kita dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, generasi penerus, sehingga karya budaya turun-temurun ini tidak punah, tetap melekat sebagai cermin jati diri orang Biak. Dari kawasan Biak, saya Mary Mai dan juga Bapak Julianus Ongge Rumbiak mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di acara obrolan budaya produksi LPP RRI Biak. Showima Kasumasa. Sospira
Thank you.